benar-benar mencintai, menjiwai di tanaman hias, itu bisa ngilangin stres. Dan bisa dibilang Cianjur ini sebenarnya produsen lah, produsen tanaman hias. Tapi kalau misalnya kita hitung-hitungan ini mas secara costnya gitu kan, pengeluaran yang kita keluarkan untuk hobi ini, misalnya ini termasuk murah atau enggak nih kalau dari pandangan Mas Ari sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar today's people semuanya? Dan tentunya kembali lagi di Free Talk Podcast obrolan bebas Cianjur Today. Suasana berbeda kali ini tentunya sangat terlihat ya di dalam video ini. Dan kenapa? Karena kita juga akan membahas tema yang berbeda di hari ini kawan-kawan. Nah, selama masa pandemi yang sudah berlangsung 1 tahun lebih ini, banyak orang yang mencoba menyibukkan dirinya di rumah dengan berbagai macam kegiatan. Nah, salah satunya adalah merawat tanaman hias. Dan hobi ini, kegiatan ini sedang banyak digandrungi oleh para masyarakat ya, khususnya juga di Cianjur. Dan kita akan bahas secara lengkap, kita bahas juga mengenai hobi menanam tanaman hias ini dengan 2 narasumber yang sudah di samping saya. Ada Mas Ari, apa kabar Mas Ari? Baik, dan juga ada Kang Sansan juga, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, nah Mas Ari, Kang Sansan, ini kan yang namanya tanaman hias ini sedang digandrungi banget ya kali ini. Sebetulnya kalau misalnya kita ngelihat ke arah pandemi yang sudah berjalan sekarang gitu kan, itu kan ada banyak sebetulnya hobi kegiatan yang bisa dilaksanakan. Betul. Tapi kenapa merawat tanaman hias ini yang menjadi hype banget sekarang nih Mas? Mungkin dari pakarnya dulu nih yang sudah menghias tanaman hias ya, Mas Ari dulu. Ya, Mas Ari dulu nih. Karena kan kita bisa lihat ya koleksi di belakang aja ada banyak banget nih kawan-kawan ya. Nah, beliau ini salah satu ahli juga lah. Saya mau bilang ahli. Ahlinya ahli, intinya inti. Siapa Mas Ari? Enggak. Jadi kalau menurut Mas Ari sendiri nih, kenapa sih kok masyarakat saat ini sedang menggandrungi nih hobi merawat tanaman hias ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih untuk tanaman hias tuh nggak ada istilahnya tren sebenarnya. Jadi setiap saat itu pasti bisa dibilang tren. Tapi memang pada saat pandemi ini memang tren tanaman hias itu semakin signifikan gitu. Karena banyak penghobi baru yang awalnya dia nggak suka tanaman hias, ya nggak sama sekali nggak suka. Tapi pada saat pandemi dia suka, ya kan? Itu karena sudah adanya work from home itu kan, ya, WFH. Ada WFH itu, jadi mereka orang-orang itu yang awalnya ada kegiatan di luar, setelah ada pandemi kegiatannya banyak di dalam rumah, di rumah lah istilahnya. Akhirnya kesibukan apa? Nah, salah satunya tanaman. Nah, mereka itu dapat informasi dari mana? Dari media-media seperti Instagram, seperti Facebook. Dari sana awalnya gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Karena memang saya sendiri ngalamin sebelum pandemi pun sudah terjun di tanaman hias. Nah, tapi pada saat pandemi ini itu tanaman hias semakin meningkat banget signifikan gitu loh. Jadi banyak penghobi baru itu sih yang mungkin yang jadi landasan sih. Kenapa? Mungkin secara simpelnya sebetulnya gara-gara pandemi banyak orang yang gabut gitu. Nah, iya bisa seperti itu. Jadi pada fokusnya ke apa nih yang bisa mereka rawat gitu atau mereka mainin gitu kan, ada tanaman hias di sini tadi ya. Nah, terus Mas, kalau secara manfaatnya selain tadi mengisi waktu luang itu sendiri, untuk tanaman hias ini sebenarnya manfaat untuk kita apa sih dalam merawatnya? Ngilangin stres. Itu ngilangin stres, benar. Karena saya sendiri kan kalau kita benar-benar hobi ya, benar-benar mencintai, menjiwai di tanaman hias, itu bisa ngilangin stres. Dan itu terbukti dari banyak customer saya juga yang awalnya memang sering stres, sering sakit gitu, setelah ngerawat tanaman, setelah lihat dengan lihat perkembangan tanaman, keluar satu daun, apalagi yang jenis-jenis ada coraknya seperti varigata. Nah, itu efek ke pikiran, ke mental juga, itu ngilangin stres. Terus efek-efek lain bisa membuat sejuk rumah, ya seperti itulah gitu. Nah, kalau misalnya sekarang nih Mas, yang memang saat ini jenis tanaman hias apa yang sedang banyak di koleksi orang nih biasa kalau untuk saat ini? Kalau untuk dalam kapasitas secara luas itu Aroid itu tanaman dari keluarga Araceae ya. Araceae itu cirinya tanaman itu memiliki bunga seperti lompong, seperti ada tongkolnya, itu cirinya. Itu banyak, ada monstera ya, monstera, kemudian ada philodendron, alocasia, rapidopora, skindapsus dan lain sebagainya. Dan di Indonesia itu tanaman-tanaman tersebut itu rajanya, bisa dibilang rajanya, karena masih banyak hutan kan.
Oke ya, Nah, betul, seperti betul. itu. Termasuk ya Cianjur sendiri kan masih banyak lahan atau juga Iya, banyak hutan yang bisa iya, dilihat tadi iya. ya. Dan ya istilahnya kalau misalnya kita lihat mengenai tanaman di Cianjur itu sebenarnya ada banyak mungkin ya yang Banyak bisa kita ini. dan bisa dibilang Cianjur ini sebenarnya produsen lah ya. Hmm. Produsen tanaman hias. Oke. Produsen tanaman hias selain kalau di Jawa Barat selain Bogor sama Bandung. Oke. Dia kira masuk di- salah satu iya terbesar mungkin ya Iya, penghasilnya. kalau terbesar sih enggak, cuman apa namanya termasuk salah satu Salah satu ya, produsen produsen. seperti itu. Nah, kalau misalnya sendiri tadi Mas kan banyak nih orang-orang yang mulai menjadi hobi baru lah ya Iya. untuk merawat tanaman hias. Itu kan sudah pasti ada tingkat kesulitannya ya untuk merawat tanaman Iya. hias tadi. Nah, khusus misalnya untuk pemula semacam saya misalnya kan, kira-kira tanaman apa sih yang cocok untuk kita rawat nih sebagai orang yang baru terjun di hobi ini gitu untuk merawat tanaman hias? Kalau Biasanya iya. apa nih itu? Kalau misalnya mau ikutin tren, Hmm. ya ke arah jenis-jenis Monstera sama Pilo itu masih tergolong mudah lah untuk dirawat. Oke. Tergolong mudah dan tingkat adaptasinya tuh tinggi gitu, bisa di dataran rendah atau dataran tinggi. Itu Oke. jenis-jenis itu aja. Jenis-jenis atau jenis-jenis Santorium atau yang memang sudah banyak di pasaran itu dulu lah. Oke. Belajar itu dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita hitung-hitungan nih Mas secara cost-nya gitu kan, pengeluaran yang kita keluarkan untuk hobi ini misalnya ini termasuk murah atau enggak nih kalau dari pandangan Mas Ari sendiri? Bisa murah, bisa gratis atau bisa mahal banget. Oke. Gitu. Tergantung tanaman apa yang kita koleksi gitu. Tergantung kalau misalnya tanaman-tanaman yang memang murah-murah dan itu cukup memuaskan, ya udah itu aja gitu. Bisa menyesuaikan budgetnya sih. Oke, jadi ya itu mah gimana dari kita aja berarti ya Iya, sesuai dengan selera tadi iya, ya Mas. betul. Tapi nih Mas kalau misalnya kita lihat geliat dari kan tadi kan bisa dikatakan bahwa Cianjur ini salah satu sebagai produsen tanaman hias di Kabupaten Iya, Cianjur ya. Iya. Mungkin nah kalau misalnya kita ngelihat geliat petani tanaman hias khususnya di Kabupaten Cianjur saat ini sebetulnya seperti apa sih Mas? Apakah trennya naik atau trennya turun atau misalnya gimana sekarang? Trennya naik banget dan kebanyakan sudah kehabisan bibit karena Kehabisan bibit. iya, karena gini. Memang sekarang harga tanaman hias ini bisa dibilang kalau kita dibandingin balik lagi ke sebelum pandemi atau 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu, harganya jauh gitu loh. Karena apa? Itu bisa jauh kan ada supply and demand itu Iya, tadi. iya, betul, Nah, betul. karena memang ketersediaan barangnya di sini udah mulai menipis, akhirnya harganya mahal. Nah, dengan seperti itu mereka akhirnya dengan meningkatnya harga akhirnya tetap dijual tuh, akhirnya habis. Iya. Nah, bisa jadi nanti yang saya khawatirkan ke depan ini Cianjur bukan lagi jadi kabupaten atau kota produsen, bisa Oke. jadi gitu loh. Karena saya juga kadang beli dari luar gitu. Iya, jadi Karena seperti- susah bibit tadi Iya, ya berarti. makanya saya sendiri tuh berusaha gimana mungkin tanaman yang saya punya ini nggak malah berkurang tapi malah bertambah. Makanya kan harus terus di pembibitan, harus Oke. punya lahan yang agak luas. Itu agar mempertahankan plasma nutfah. Oke. Plasma nutfah itu beberapa jenis tanaman yang harus dipertahankan seperti itu. Oke, siap. Nah, ini kan dari segi petaninya ya. Nah, Kang Sansan nih, saya juga sebagai salah satu pegiat tanaman hias juga nih. Nah, biasanya kan kalau untuk di Kabupaten Cianjur sendiri, kegiatan yang biasa dilakukan oleh para pegiat hobi tanaman hias ini biasanya apa saja Kang kalau misalnya di kita? Iya. Menambahkan yang tadi sebenarnya sebelum yang saya jawab yang sekarang tuh adalah kalau dari kondisi sekarang ya pandemi itu adalah suatu boleh bilang tanaman hias itu adalah sebuah alternatif bisnis tambahan gitu. Oke. Dimana banyak juga kan di pandemi ini di semua bidang itu kena aspeknya. Iya, betul karena sekali. efek pandemi ini ada yang memang di PHK dan lain-lain gitu. Nah alternatifnya mereka apalagi boleh dibilang di milenial nih mencari alternatif bisnis di tanaman hias. Oke. Nah sebenarnya hal ini tuh berbeda zaman. Bahkan kalau sekarang lebih mudah sih. Mereka bisa bermain di digital, di medsos gitu. Jadi saya rasa kalau saya ngelihat sekarang tuh kondisinya mereka yang nggak punya produk juga, motoin produk temannya gitu, mereka bisa jual. Iya, betul. Dan itu bisa menjadikan sebuah fase-fase mereka suka tanaman hias kayak gitu. Sampai sekarang saya melihat tuh ada aktivitas mulai teman-teman di kalangan milenial tuh ada sebuah membentuk komunitas kayak gitu. Nah harapannya mereka adalah menjadi sebuah
apa ya, produsen gitu. Mereka mencari juga, kalau bahasa sekarang tuh apa, hunter ya, hunter. Mereka nyari tanaman, hunter ke sana sini gitu, ngumpulin, mereka jual seperti itu. Nah ini sih sebenarnya sangat mudah sekali di zaman sekarang, apalagi dengan kondisi teknologi yang memang sangat memudahkan. Tanaman hias itu jadi alternatif bisnis, apalagi kalau memang mereka mau membibitkannya, membudidayakannya, itu lebih bagus lagi. Seperti yang dikatakan tadi Mas Ari kan, ini bibitnya juga udah hampir hilang gitu maksudnya tuh. Susah untuk nyarinya. Ini kebanyakannya tuh dijual terus gitu maksudnya. Sementara saya lihat juga Cipanas, khususnya Kabupaten Cianjur, ini adalah arusnya masuk tanaman dan keluarnya tanaman. Jadi semua jenis tanaman tuh mungkin berkumpul di sini gitu. Boleh dikatakan tadi dibilangnya bahwa Cianjur yang mempunyai Cipanas ini adalah sebuah produsen. Kalau di Jawa tuh Batu Malang ya? Batu Malang. Kalau daerah Bogor itu ada Ciapus. Kalau Bandung Lembang. Jadi 4 sebenarnya. Kalau di Jawa tuh 4. Nah, yang kalau Cianjur ya Cipanas nih ya Mas. Cipanas. Gitu. Misalnya tempat produsennya tanaman hias. Nah, kembali tadi saya jawab tuh, aktivitas apa sih? Nah, aktivitasnya memang mereka secara grassroots membentuk sebuah komunitas. Ada yang memang jualan online, ada yang memang mereka sekedar di hobi saja gitu. Tapi ini juga terjadi sebuah bisnis baru sih sebenarnya gitu. Saya sempat di bulan-bulan kebelakang itu bagaimana nih sebuah aktivitas ini jadi sebuah metode berjejaring komunitas gitu. Artinya bukan hanya teman-teman para pelaku tanaman hias saja yang memang bisa eksis, tapi ada teman-teman yang memang bisa masuk ke ring yang sama gitu. Artinya dari garis yang sama. Ada teman-teman fotografi, ada teman-teman yang memang bisa dibilang di musik dan lain-lain gitu. Dan rencana saya sih ke depan memang saya mau bikin gitu tentang sebuah festival tanaman hias gitu. Dan itu mengenai festival tanaman hias ini sendiri, konsepnya seperti apa Kang yang ingin diusungnya? Karena tadi kan ngelihat kata Kang menjaring juga komunitas fotografi dan musik lain-lain. Ini kok dari tanaman malah kayak yang lain-lain nih. Nah, itu yang menarik. Sebenarnya sih kalau lihat kembali circle-nya tuh ini harus berhubungan gitu. Kenapa harus berhubungan? Tentunya kan balik lagi, tanaman hias ini harus ada sentuhan dari teman-teman kreatif fotografi. Iya, betul. Gitu. Secara mereka memajang di medsosnya. Ya, karena di sekarang itu kan segalanya itu tentang estetika gitu, visualnya gitu. Itu dibutuhkan. Nah, tentunya juga dalam sebuah proses penggarapan event dan lain-lain itu ini butuh koneksi atau keterhubungan dengan lini-lini yang lain gitu. Nah, rencananya sih kalau konsep sih memang tidak jauh dari kota-kota besar yang memang sudah dibuat gitu. Tapi saya lebih bagaimana menspesifikkan lagi gitu, mengkerucutkan lagi sebuah acara ini menjadi sebuah konekti jaringan dari hulu sampai hilir gitu. Dimana di sebuah acara ini kita bisa bertukar ide, terus berjejaring secara kualitas produk yang mungkin kedepannya ini harapan-harapan para pelaku atau yang memang baru suka di tanaman hias ini, mereka bisa lebih intens. Terutama mungkin kedepannya mereka memikirkan ini pasarnya. Sebenarnya kan bermasalahnya di situ ya kan. Ketika memang ada produk, kita tuh mungkin nggak di tanaman hias juga sih sebenarnya, di yang lain juga, di sektor pertanian misalnya di hortikultura atau agro misalkan kayak gitu. Buka lahan, pembibitan, udah bingung kita mau jualnya kemana ya? Gitu maksudnya tuh. Nah, mungkin ini juga mungkin bisa terbilang seperti itu sih, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat pasar ya di Cianjur sendiri ya Kang, kalau misalnya saya beberapa kali sih kalau saya ngobrol dengan beberapa petani gitu kan, khususnya taman hias, kebanyakan mereka bilang yang belinya itu dari luar kota rata-rata. Nah, kalau misalnya untuk di Cianjur sendiri sebetulnya pasarnya kita ngelihat seperti apa Kang? Apakah memang bagus untuk saat ini atau mungkin masih kurang gitu? Saya rasa bagus. Lebih spesifiknya Mas Ari yang memang bisa udah jalan sama sekarang sih. Mas Ari mungkin gimana nih Mas? Jadi pasarnya sendiri. Kalau masalah pasar ya,
masalah pasar dimanapun tempatnya kita bisa kita bisa memasarkan. Yang penting Ciptakan, ya. yang penting kita punya media sosial. Oke. Ya, yang penting mau Facebook mau Instagram, ya kan, media sosial. Jadi kalau masalah pasar, khususnya lokal ya, maksudnya Iya, lokal. maksudnya lokal ini dalam artian seluruh Indonesia. Ya, itu yang penting kita punya media sosial. Masalah tempat, kalau bisa sih memang tempat tuh strategis. Strategis itu dalam artian lokasi kita dari tempat pengiriman, misalnya jasa pengiriman dan lain sebagainya itu lebih dekat atau lebih dekat Jakarta. Nah, Cianjur ini Iya. sangat potensi banget gitu. Iya, loh. iya, betul. Karena untuk ongkos kan yang diberatkan juga nanti pada para pelanggan tuh ongkos kirim Iya, kan. biasa. Jelas karena memang ongkos kirim tuh dibebankan ke pelanggan gitu kan. Jadi kalau kita semakin dekat dengan ibu kota, Cianjur kan dekat kan. Iya, Nah, sangat dekat. itu menurut saya semakin strategis. Jadi kalau dari pasar sendiri, Cianjur ini sangat berpotensi gitu loh, sangat potensi banget. Dan memang selama ini yaitu yang saya sebutkan tadi di awal, kita kota produsen, tapi mungkin sekarang udah bukan produsen lagi, Iya, udah karena sudah jadi mulai market bawa. juga Iya, karena iya. karena pasar digital sekarang itu udah luas, udah terbuka Iya. banget gitu. Jadi seperti itu. Jadi sekat-sekat yang sebelumnya ada itu sekarang mah agak sedikit bias paling ya, Mas, Iya, ya, seperti untuk itu. penjualannya. Oke. Nah, sekarang untuk dari pemerintah daerah nih kan misalnya atensi nih mengenai atensi atau misalnya ada nggak atensi atau kebijakan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah nih mengenai agraria khususnya mungkin di tanaman hias seperti ini, ada belum sih Kang misalnya terkait kebijakan khusus misalnya untuk para petaninya atau mungkin si penjual-penjual tanaman hias di Cianjur? Betul. Atensi ya. Iya, atensi dulu mungkin. Kalau mungkin saya bisa dibilang kurang tahu juga ya, gitu maksudnya tuh. Karena melihat dari satu segmen ini tanaman hias sih sebenarnya belumnya memang bisa satu fokus ya, bukan fokus utama gitu ya maksudnya tuh. Padahal kalau dari kita bisa melihat lagi bagaimana potensi yang memang bisa berkembang di sini, ini sebenarnya lebih luas lagi sebenarnya gitu. Bahkan ya mungkin saya lihat juga potensi tanaman hias yang memang berada anggaplah di Cipanas ini tuh, ini kita bisa ekspor juga. Iya. Gitu maksudnya tuh. Cuman ya kalau melihat di sini kan memang belum ada akses ke sana ya, fasilitas ke sana gitu maksudnya tuh. Seperti eksportir atau ya itu belum ada gitu maksudnya tuh. Padahal pasarnya tuh ini luas banget gitu maksudnya tuh. Ya mungkin atensi saya sih di regulasi di hal itu. Oke. Gitu. Terutama nih kenapa alasan saya teman-teman membuat sebuah wacana acara ini, yaitu supaya ini jadi trigger awal. Karena yang saya juga berkomunikasi dengan teman-teman yang lain yang memang mereka di penggiat digitalisasi gitu. Rencananya sih kita mau bikin sebuah sistem informasi, digital sistem informasi yang memang memudahkan sebuah, ya contohnya seperti inilah. Kalau produk ini ditanam di mana, dibibit di mana, ini tinggal secara digital informasi mereka tinggal search, tinggal cari aja gitu. Misalkan ada satu bibit monstera nih, gitu misalkan. Atau pelaku tanaman hias ini namanya siapa, pengen nyari bunga apa gitu. Ini tinggal di search ini aja gitu di sebuah sistem informasi itu. Nah ini harapan-harapan yang memang yang sedang dilakuin teman-teman untuk mengarah ke sana. Dan ini juga bisa menunjang di sisi kebutuhan data dan juga bagaimana yaitu konektivitas antara petani secara marketnya lebih luas. Oke. Gitu. Jadi sejauh ini kalau misalnya lihat dari penjelasan Akang belum terbentuk secara sempurna berarti ya iklim pasar di tanaman hias Cianjur tadi, baik itu secara datanya atau mungkin soal pemasarannya tadi Kang ya, kalau di Cianjur. Kalau dari segmen yang sekarang happeningnya mungkin boleh dibilang belum ada lah. Belum gitu. ada. Yang saya tahu sih baru segmen di seperti bunga krisan, terus di bunga potong, terus di segmen anggrek gitu. Ini baru berjalan seperti itu sih sebenarnya. Tapi kalau yang memang dari yang happening sekarang, khususnya mungkin aroid dan lain-lain, ini belum terdeteksi baik sih sebenarnya kalau dari data dan lain-lain. Tapi secara grassroots atau ya personal
itu memang sudah berjalan market pasar sendiri. Oke. Nah, balik lagi kan terkait kebijakan pemerintah tadi kan, setahu saya saat ini fokus dari pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah sekarang ini kan mengenai pengembangan di sektor agraria ya. Mungkin itu secara luasnya gitu kan. Nah, untuk menuju ke hal tersebut, apakah sudah ada, anggaplah ada pertemuan kah, atau misalnya ada kebijakan yang barunya yang bisa menunjang kawan-kawan petani ini untuk bisa lebih berkembang lagi dari pemerintah daerah tadi? Sebenarnya kalau pertemuan khusus sih belum ada. Sekarang tuh kita lagi memang khususnya kalau saya di wacana event yang memang bulan depan tuh kita lagi memang berkomunikasi dengan pemerintahan ya, khususnya di bidang pertanian ya. Dan, bagaimana hal-hal yang memang sifatnya di sektor ini bisa kita angkat lagi atau bisa kalau kita branding lah gitu, branding. Ya kalau memang tadi apa bahasanya kita jadi market lagi nih Cipanas tuh, misalkan kita kembali lagi kita jadi produsen yang memang besar, bisa masuk semua pasar kayak gitu. Nah harapannya seperti itu. Jadi mungkin ke depannya juga ya secara sistem regulasi ini bisa kita petain bersama lah gitu. Nah, balik ke event yang tadi Kang, agak sedikit menarik nih saya perhatian. Kan baru-baru ini ada surat edaran dari Bupati ya, mengenai adanya pembatasan lah untuk kerumunan yang tadi. Kalau misalnya kita anggap yang event tadi kita laksanakan kan berpotensi untuk menimbulkan kerumunan ya. Nah, nanti berarti konsep yang akan diambilnya akan seperti apa nanti ke depan itu? Kalau konsep sih sebenarnya kita dari, kalau saya di sudut pandang event organizer ya gitu Mas Yoga tuh, kita memang bagaimana terus melihat situasi kondisi sekarang. Tentunya kita harus sesuai dengan pemerintahan ya gitu maksudnya tuh, nggak bisa juga kita paksakan gitu. Nah alternatif yang memang saya buat juga ada plan A plan B nya ya gitu maksudnya tuh. Kalau dibilang saya sih sebenarnya baru tadi dapat gitu ya gitu. Tapi baru fresh baru dia. Fresh banget gitu ya, ini gimana nih Fresh gitu, banget. fresh banget gitu. Tapi ini adalah hal yang baru di mana saya khususnya di event organizer ini kita beradaptasi. Jadi mengikuti arahan dari pemerintah lah seperti itu gitu. Sebenarnya banyak hal-hal yang memang nggak harus dibuat offline gitu. Tapi khususnya kalau memang berbahasanya ini pameran, mungkin bisa ditunda dulu lah sehingga kondisinya aman gitu maksudnya. Tapi dari hal-hal yang lain yang bersifat konten-konten yang lain itu kita bisa buat di digital gitu atau di virtual. Ya mungkin kita bisa launching dulu secara websitenya gitu, kita bisa launching dulu secara sistem informasi. Nah ini yang memang akan memudahkan, dan itu harapan-harapan yang memang di event itu terjadi. Saya juga lagi ngebangun sama teman-teman ini khususnya di Cipanas Cianjur, teman-teman komunitas ngebuat satu platform yang memang platform ini dikhususkan untuk memang para pelaku tanaman hias. Jadi mereka bisa aktivasi sendiri, nginput barangnya sendiri, terjadi transaksinya sendiri gitu maksudnya tuh di sebuah platform itu. Dan itu akan memudahkan bagaimana satu platform ini, marketplace ini gitu maksudnya. Jadi si pasar ini memang terbentuk sendiri di sini lah gitu. Nah kita lagi proses membangun ke arah sana gitu maksudnya. Terus ada hal yang lain yang memang saya bangun juga sama rekan-rekan tuh, yaitu ya yang tadi sebuah sistem informasi digital yang memang lebih detail gitu. Jadi kalau misalkan kita berada di sini nih, ini sudah ketahuan lokasi di mana dan lain-lain gitu. Dalam peta dari ini tuh Cianjur tuh, oh Cianjurnya di mana, Cipanas masuk ke Sukaresmi, oh ada apa aja, produk tanaman hiasnya apa aja. Nah kita akan membangun ke arah sana gitu kan. Jadi saya sih kalau berbicara tentang event memang masih 1 bulan ke depan. Jadi saya juga melihat situasi. Kalau memungkinkan ya seperti itu yang tadi saya bilang gitu. Kalau tidak memungkinkan mungkin alternatif lain yang memang kita bisa jalan. Ya tentunya juga ini pasti perlu dukungan juga dari berbagai pihak ya Kang ya, untuk bisa berjalan tadi. Oke. Tapi Mas Ari terkait pandemi ini sendiri Mas Ari kan juga termasuk, selain sebagai petani juga termasuk penjual juga kan ya Mas ya. Istilahnya apa sih tadi tuh? Kalau kolektor itu Kolekdol gitu ya. Dia perlu dikasih tahu nih kolekdol itu apa nih Mas? Kolekdol jadi dari kata koleksi sama dol Dol, itu bahasa Jawa sih. Dol itu jual, maksudnya
kita koleksi tapi kita juga jual seperti itu. Oke, dan jangan-jangan bukan malah koleksi boneka kayaknya. Kolek doll. Oh ya, tapi Mas kalau selama pandemi ini sebetulnya berpengaruh nggak sih Mas terkait di bisnis ini gitu? Apakah emang semakin naik atau semakin turunnya sempat nggak misalnya tuh? Gitu. Pengaruhnya kalau di tanaman hias ya, itu pengaruhnya itu positif banget. Positif seperti saya jelasin tadi tuh, dengan adanya pandemi ini, karena orang udah banyak kesibukan di rumah, akhirnya pengen ada kesibukan, akhirnya kebunnya tanaman hias seperti itu. Jadi pengaruhnya signifikan banget setelah ataupun sebelum pandemi gitu. Ya bisa dikatakan bisnis tanaman hias ini salah satu bisnis yang stabil sebetulnya ya, walaupun ada pandemi ini gitu. Kalau menurut saya sih bukan hanya stabil. Sangat signifikan banget gitu loh. Ketimbang naik banget. Mungkin itu udah dialamin semua semua pemain tanaman hias, apalagi yang memang udah banyak koleksiannya sebelum pandemi. Kan sebelum pandemi juga harganya masih relatif murah gitu kan. Masih relatif murah. Bahkan di tanaman hias ini sendiri harganya itu bisa lebih mahal dari harga ekspor. Iya. Jadi misalnya harga ekspor, misalnya ini saya sebut angka, misalnya ini suatu misalnya. Misal di harga ekspor waktu itu harga 350.000. Di kita masih di bawah, bisa dapat di bawah 100. Tapi di sekarang udah di atas 1 juta. Nah, jadi gambarannya seperti itulah. Itu di harga lokal. Jadi seperti itu. Iya, bahkan kan sempat juga saya kaget kan, beberapa tanaman tuh harga bisa sampai 10 juta, 15 juta gitu kan untuk tanaman hias itu, maksudnya sampai segila itu gitu harganya. Ya, memang segitu. Bisa di atas ratusan juta banyak Mas. Kan tergantung value-nya tadi sih ya. Orang kalau bisa ngomongin hobi gitu ya kan, biasanya ya itu dia tadi, kadang ada yang masuk gitu kan. Ketika ngomongin kok bisa harga sampai segitu. Kalau misalnya yang benar-benar hobi ya dia tahu gitu kan nilainya dari tadi. Kalau hobi udah nggak bisa dijelasin sih. Betul. Udah agak susah. Kalau orang suka ya mau gimana lagi. Ya itulah urusannya hati susah ditebak. Iya, yang jualan juga kalau masih suka, ya ngapain dijual gitu. Betul. Tapi karena ada penawaran harga bagus akhirnya dijual lah. Terus seperti itu akhirnya barang kita habis. Tetap aja tergoda. Iya. Barang kita habis seperti itu. Karena orang kadang-kadang kalau yang memang benar-benar suka tadi kan apa aja dikeluarin biasanya kan gitu kalau udah hobi. Betul kan. Oke, tapi kan kalau misalnya kita lihat nih dari kacamata bisnis nih ya, untuk sejauh ini nih di Cianjur sendiri untuk bisnis ini sejauh mana pengembangan ekonominya sendiri bisa berpengaruh misal untuk daerah gitu kan dari bisnis tanaman hias ini sendiri. Waduh, kalau itu memang ini yang sudah berjalanin di sini tuh sudah menjalankan Mas Ari tuh. Jadi bahasanya bisa mengkolektifkan. Udah terbentuk ekosistem sih gitu maksudnya tuh. Terbentuk ekosistem. Bahasanya bisa memperdayakan gitu. Ya contohnya di sini ya Mas ya. Iya. Itu ada teman-teman yang memang bekerja, terus ada teman-teman petani yang lain memang ikutan. Jadi ada bahkan sharing produk juga gitu. Nah, ini juga sebenarnya sih kalaupun memang ini bisa bermuaranya sangat besar gitu, ini sangat berpengaruh apalagi dengan pertumbuhan secara bahasanya kalau sekarang tuh pemulihan ekonomi, kayak gitu. Karena memang ya itu balik yang tadi dalam sebuah zaman sekarang media tuh gampang banget gitu maksudnya tuh ngupload di status WA, Facebook, dan misalkan yang lain-lain, ya mungkin mereka bisa membentuk pasarnya sendiri, gitu. Walaupun memang bukan produknya sendiri, gitu bahasanya itu. Ya istilahnya terbantu lah. Istilahnya jadi reseller juga sekarang malah bisa jadi untung juga ya. Untung juga, gitu. Iya, siap. Oke. Ini terima kasih banyak Kang. Mudah-mudahan nanti kegiatan di selanjutnya, planning selanjutnya bisa berjalan dengan sesuai dengan yang direncanakan ya. Dan sukses terus Kang untuk planning ke depan juga. Mas Ari, terima kasih banyak dan semoga sukses dengan bisnisnya. Dan kita mudah-mudahan dari obrolan ini kita bisa ada obrolan-obrolan selanjutnya ya. Oke, siap. Pengennya sih Kang, saya ada rubrik khusus gitu nanti di Cianjur Today nih ngebahas soal hobi yang tadi. Bisa aja tanaman hias kan masuk juga nanti. Ya mungkin bisa nanti bisa bahas ekspor, bisa bahas peran pemerintah nanti bisa dibahas. Karena memang ini mungkin ada tambahan ya. Karena memang terutama di Cianjur sendiri, kita ini nggak punya fasilitas lah
lain dengan Bandung atau Jakarta atau Bogor kan. Fasilitas apa? Fasilitas seperti balai karantina kita nggak punya. Oke. Balai karantina. Karena kalau kita mau ekspor ada minimal 3 syarat sebenarnya. Ya, kita ada balai karantina. Jadi tanaman yang akan kita kirim itu dicek sama balai karantina. Oke. Cianjur nggak punya. Terus yang kedua, Cianjur nggak ada bandara. Ya, itu. Sehingga nggak ada DHL kan. Iya, Sehingga betul. nggak ada DHL. Kita juga mau ke arah sana kan. Ya karena kita dekat dengan Jakarta, dekat dengan Bandung. Jadi kita posisinya memang posisinya memang mau bikin gitu juga agak susah Iya, gitu. iya. Makanya kan di kita ini eksportir banyak. Tapi kebanyakan nebeng. Saya juga nebeng ke temen gitu, Iya, temen iya. Bandung. Nggak bisa, misalnya nggak bisa kita mau kita berdiri sendiri, nggak bisa kan. Tetap harus nebeng. Iya, Seperti iya, iya. itu. Melihat dari lokasi Cianjur sendiri Iya. mungkin yang di Apit tadi ya. Iya, itu sih. Tambahan lainnya dari saya sih sebenarnya kita juga lagi campaign sih sebenarnya dalam hal di tanaman hias ini. Jadi campaignnya itu adalah si tanaman hias menjadi sebuah metode healing gitu. Untuk si pengguna ketergantungan gadget Oh iya, betul. itu ya mungkin bisa entarlah di segmen lain kita bahas Siap. atau sekarang nih. Boleh Ntar. dibahas aja dulu sekarang. Ini kayaknya Mas Kode pengen ada selanjutnya ini. Soalnya masih panjang sih untuk ngobrolin tanaman. Kalau hias. tanaman nggak ada Nggak ada ininya. selesainya sih. Iya, memang pasti bakal sebenarnya. ada terus obrolan selanjutnya. Tapi itu menarik, Kang, untuk metode healing tadi ya. Iya, mungkin tadi kan sempat dibahas juga di awal sama Mas Ari bahwa salah satu manfaatnya tadi bisa menghilangkan stres juga tadi kan ya, metode healing tadi ya. Mungkin ya salah satunya yang seperti kecanduan dengan gadget dan lain itu juga bisa dialihkan ke tanaman hias ini ya. Iya. Tapi bisa kecanduan ngerawat tanaman hias kan nih, Kang? Nggak masalah kalau kecanduan ngerawat tanamannya Itu nggak masalah ya. Tidak berdampak buruk lah ya Tidak kalau buruk. begitu ya, bahkan lebih bagus untuk Lebih kita ya. Oke. Nah, ini seperti pesan Kang Sansan bahwa ini akan ada bahasan lainnya lebih luas ya. Makanya nantikan aja nanti Kang Sansan jadi hostnya kayak ngegantiin saya nih nanti. Itu balik. Oke. Tapi sekali lagi Kang Sansan, Mas Ari, terima kasih untuk waktunya dan obrolannya. Kita mudah-mudahan ada obrolan lebih lanjut lagi dari ini, dan tentunya terima kasih juga untuk kamu yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan perbincangan kita menjadi manfaat untuk kamu semuanya, dan tentunya untuk yang tertarik nih ya untuk mengoleksi tanaman hias atau mulai menggandrungi hobi ini, bisa nanti hubungi beliau berdua ini ya. Ada kontaknya dan juga sosial medianya kan ya, kita cantumkan itu di bawah. Dan terima kasih, jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini. Juga update terus informasi terbaru kamu di www.cianjurtoday.com. Akhirnya undur kata, saya Ari Rosmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.